PT Teknologi Internasional Nusantara. Itu ya yang pertama. Yang kedua, PT Belanja Hitungan Detik. Kenapa dalam gagal bayar pinjol selalu ada yang namanya pihak ketiga? Ya, pihak ketiga yang akan menagih Anda gitu ya. Di awal-awal galbay, pinjol memiliki kalimat pamungkas tentang pihak ketiga untuk Anda, yakni data Anda akan dialihkan ke pihak ketiga. Ya, jangan sampai data Anda kami alihkan ke pihak ketiga. Apakah Bapak Ibu mau pihak ketiga yang menagih Bapak Ibu? Seperti itu ya kalimat-kalimat pamungkasnya gitu. Nah, pertanyaannya, kenapa tidak perusahaan pinjolnya saja yang langsung menagih? Gitu ya. Misalkan Anda galbay di Kredivo, ya sudah Kredivonya saja yang menagih. Gitu ya. Kenapa perlu repot-repot pinjol ini memberikan data Anda ke pihak ketiga? Ya. Apakah nasabah yang galbay ini bisa jadi luluh lantah dan langsung membayar jika ditagih oleh pihak ketiga? Ya, tidak juga. Ya, banyak yang masih galbay. Gitu kan. Apakah pihak ketiga ini boleh sebar data? Tidak juga. Ya, karena pihak ketiga harus berizin di OJK. Ya. Jadi, apa jawaban dari pertanyaan kenapa selalu ada pihak ketiga di dalam perusahaan pinjaman online? Ya, jawabannya adalah hutang Anda auto lunas. Ya, seperti itu. DC pinjol asli yang mengatakan data Anda akan dialihkan pihak ketiga itu hanya sebuah bahasa saja. Ya, sebuah kalimat yang tujuannya untuk menakut-nakuti Anda saja. Padahal aslinya, jika data Anda sudah masuk ke pihak ketiga, maka hutang Anda di perusahaan pinjol yang aslinya itu sudah auto lunas. Ya, bisa karena dibayarkan oleh pihak ketiga tersebut, bisa karena dibayarkan oleh asuransi dan lain-lain. Oke, masa sih Bang auto lunas? Nah, sudah jadi rahasia umum kalau pihak ketiga biasanya membeli data-data dari sebuah perusahaan pinjol untuk ditagih kembali. Ya, seperti itu ya. Karena sudah dibeli, maka hutang Anda auto lunas. Dipinjol di perusahaan pinjol yang aslinya. Nah, jika Anda masih ragu, sekarang tanyakan pada diri Anda. Ya, dari dulu sampai sekarang, apakah ada orang yang dipidanakan karena tidak bayar hutang ke pihak ketiga dari pinjol tersebut? Ya, apakah ada yang dipidanakan? Belum ada sama sekali. Ya, tidak ada. Ya, seperti itu. Jadi, anggap saja jika data Anda sudah masuk ke pihak ketiga, maka aroma-aroma auto lunas sudah sangat menyengat sekali. Ya, jika Anda sudah ditagih oleh pihak ketiga, silakan cek slip OJK Anda. Gitu ya. Nah, sekarang saya akan menyebutkan nama-nama dari perusahaan pihak ketiga yang biasa dipakai oleh pinjaman online tersebut. Ya, yang pertama ada PT Teknologi Internasional Nusantara. Itu ya yang pertama. Yang kedua, PT Belanja Hitungan Detik. Nah, itu sudah mulai akrab ya, PT Belanja Hitungan Detik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, PT Ramos Citra Pergaulan, agak asing gitu ya. Nah, yang keempat, PT Kolmitra. Nah, Kolmitra ini sudah akrab juga ya, Kolmitra Persada Indonesia. Yang kelima adalah PT Collectius Asset Management. Ya, Collectius juga sudah mulai akrab bagi para galbayers ini ya. Nah, yang terakhir adalah PT MBA Consulting atau MBA Consulting gitu ya. Kita pronunciation-nya bahasa Indonesia saja ya. PT MBA Consulting. Nah, dan lain-lain. Sebenarnya masih banyak lagi daftar-daftar pihak ketiga, tapi saya memfilter nama perusahaan yang sering muncul di dunia perpinjolan saja. Ya, barangkali Anda tahu nama-nama pihak ketiga pinjol, ya boleh share di kolom komentar ini. Ya, nah menurut saya yang paling terkenal dari daftar perusahaan tersebut adalah PT MBA Consulting atau PT MBA Consulting. Ya, karena PT MBA Consulting ini biasanya bekerja sama dengan Shopee, HCI, Kredivo dan lain-lain. Ya, pinjol-pinjol yang besar-besar gitu. Ya, Anda pastinya sering dapat WA dari MBA Consulting jika galbay di pinjol-pinjol yang raksasa tadi. Ya. Lalu pertanyaannya, apa faedahnya kita mengetahui daftar-daftar nama dari pihak ketiga tersebut? Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, tidak ada faedahnya sama sekali. Ya, saya tidak bercanda tapi terdengar lucu. Gitu ya.
Apa faedahnya kita mengetahui daftar nama dari pihak-pihak ketiga tersebut? Ya, tidak ada faedahnya. Ya, tapi beralasan tidak ada faedahnya. Gini ya, apakah Anda menyadari selama ini OJK hanya mengumumkan nama-nama pinjol legal saja? Ya, AFPI juga hanya mengumumkan nama-nama pinjol legalnya saja. Oke, OJK dan AFPI tidak pernah merilis nama-nama pihak ketiga tersebut. Ya, jadi siapa yang peduli? Ya, OJK saja tidak peduli dengan pihak ketiga tersebut. Ya, apakah pernah OJK membahas tentang waspada pihak ketiga? Ya, pasti Anda tidak pernah mendengar OJK menyebutkan pihak ketiga ini, pihak ketiga itu. Ya, wajib bayar pada pihak ketiga, tidak ada. Pihak ketiga itu adalah resmi dari OJK. Ya, jadi Anda wajib bayar. Anda pernah nggak dengar OJK seperti itu atau baca? Ya, ada statement seperti itu. Tidak ada. Tidak pernah sama sekali. Ya, karena sejatinya siapa yang peduli sama perusahaan pihak ketiga? Tidak ada yang peduli. Bahkan OJK dan AFPI pun ya, AFPI itu tidak peduli. Oke. Tapi pertanyaannya, ngapain Anda peduli dengan pihak ketiga tersebut? Ya, ngurusin chattingan dari pihak ketiga tersebut ya. Terima telepon dari pihak ketiga tersebut, nemui DC lapangan, ngapain nemu DC lapangan? Ya, tidak ada jaminannya, ya kan? Mau ke sini mau apa? Oke, mau tahu kabar saya gitu, say hello gitu kan, gimana kabarnya? Lewat WA saja juga sudah cukup. Ya. Jadi pertanyaannya, Anda ngapain peduli dengan pihak ketiga tersebut? Sedangkan OJK, ya otoritasnya itu tidak pernah menyinggung sama sekali. Bahkan bisa dikatakan dia tidak peduli dengan pihak-pihak ketiga tersebut. Ya, nah dalam bahasa atau cara penagihannya pun tidak ada bedanya. Ya, mau hutang Anda itu dilimpahkan pada pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima, pihak ke-100, tidak ada bedanya sama sekali. Ya, sama-sama mengancam, sama-sama menekan, sama-sama mungkin menghina, gitu, tidak ada bedanya. Oke, Anda boleh tanyakan diri Anda, dari dulu sampai sekarang banyak yang ditagih oleh pihak ketiga, namun tidak ada satupun yang dipidanakan. Jadi apa fungsi pihak ketiga ini? Ya, saya juga baru menyadari nih Bang, ternyata OJK dan AFPI tidak pernah merilis nama-nama pihak ketiga ini. Merilis statement harus bayar ke pihak ketiga. Tidak ada. Ya, ada pasal 19 ayat 2 UU HAM telah mengatur bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian hutang piutang. Ya, tidak bisa Anda itu dipidanakan karena gagal bayar di pinjol atau mengabaikan penagihan dari pihak ketiga. Tidak bisa. Ya, karena sudah tertuang di pasal 19 ayat 2 UU HAM. Oke? Jadi mulai dari sekarang jangan pernah lagi takut dengan yang namanya gagal bayar di pinjol. Karena sudah banyak orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Ya, di zaman ini, di tahun ini, ya banyak sekali orang yang mengakhiri hidupnya karena pinjol. Jangan sampai Anda ikut-ikutan seperti itu. Ya, kalau Anda merasa goyah karena gagal bayar di pinjol, ingatlah bahwa banyak orang yang lebih parah daripada Anda. Ya, apakah Anda mau tahu? Ya, Anda silakan gabung di grup-grup Telegram dan grup Facebook Raja Galbay saya. Ya, Anda ketik saja di situ. Ya. Woi, lur, ya ada yang lebih parah dari saya galbay 50 juta dipinjol ini itu. Pasti ada yang nyaut, saya 70 juta. Ya, saya 80 juta bang, saya 250 juta bang di Shopee penjual. Gitu ya biasanya ya, banyak yang seperti itu. Ya, jadi Anda tidak sendirian. Jangan lagi ada korban yang mengakhiri hidupnya. Oke, jadi di video kali ini saya harap Anda tidak lagi takut dengan kalimat pihak ketiga. Karena sejatinya tidak ada yang peduli dengan pihak ketiga. Dan tidak ada bedanya dengan penagihan-penagihan yang lainnya. Oke, galbay pinjol resiko terparahnya adalah masuk selik OJK, bukan dipidanakan. Ya, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. PT Teknologi Internasional Nusantara.
Itu ya yang pertama, yang kedua PT Belanja Hitungan Detik. Nah, itu sudah mulai akrab ya, PT Belanja Hitungan Detik. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga PT Ramos Citra Pergaulan, agak asing.